Coba di rumahnya yang paling disimpan itu benda berharga atau benda biasa? Yang mana? Yang berharga, bener. Sampai dipakai apa namanya itu? Ya, apa? Berangkas. Saking ingin menjaga itu barang. Berangkas itu besi ya, baja, sulit ditembus. Tapi nggak usah dihancurin kalau menembus berangkas, cukup masukin nomor. Nah, itu kata kuncinya. Ya, Rasulullah itu nomornya pakai sholawat. Masukin kode sholawatnya, antum usul kepadanya. Baik, jamaah yang dimuliakan, yang dimurahkan berkahnya oleh Allah SWT. Ada request saya mensyarah bacaan daripada Mahalul Qiyam. Mau denger nggak? Selama ini antum kalau ada orang muallim datang, ustadz datang, habib datang baca ya Nabi salam alaik gitu ya, tola'al badru alaina dan segala macamnya, atau asyraqal badru alaina gitu ya. Apal nggak? Ya, dulu kita waktu kecil, saya masih ingat kita baca kalau ada mursyid datang. Jadi biasanya kalau mursyid saya datang kita baca ya Nabi salamu alaik, ya Rasul salamu alaik gitu ya. Apal betul. Ya, Anda juga udah lupa nih. Kenapa kita membaca ini? Ya Nabi salam alaik. Wahai Nabi, salam atas engkau. Itu maksudnya adalah kita malu kepada Rasulullah. Beliau lewat pohon, kata orang dulu pohon, ya, pohon, bebatuan, semuanya ketika Nabi lewat mengatakan ya Nabi salam alaik. Yang membuat kita kenal Nabi siapa? Muallim, para guru. Guru itu disebut dengan waris ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Dalam istilah ilmu hakikat disebut tanazul. Dalam istilah hadis disebut waris. Tidak ada reinkarnasi dalam Islam. Ingat, tidak ada reinkarnasi dalam Islam. Yang ada Nabi mewarisi. Ada yang dapat waris ilmu akidahnya, ada yang dapat waris ilmu fikihnya, ada yang dapat waris ilmu tasawufnya, ada yang dapat ilmu akhir zamannya, ada yang dapat semua. Maka ada yang kutub dalam ilmu fikih, Imam Syafi'i nama orangnya, Imam Ahmad bin Hanbal, Malik, Abu Hanifah. Ini kutub dalam ilmunya. Ini bukan istilah ahli fikih ya, ini istilah ulama ahli tasawuf. Dan kitab ini ditulis oleh ulama sufi. Makanya orang-orang yang membid'ahkan maulidan Isra Mi'raj itu nembaknya tuduh aja sufi Syiah. Nanti antum bahkan dengar orang-orang mengatakan sufi Syiah. Udah ada belum? Udah ada sebagian ya. Apalagi yang sholawat yang nyebut Sayyidina Hasan dan Husain, itu mereka benci sekali. Saya juga bingung. Kenapa mereka benci kepada Hasan dan Husain? Dulu sahabat kita, Ustadz Salman, tahu Ustadz Salman yang ngisi di apa namanya radio Aswaja itu, Rasil. Dia pernah diminta cerita tentang pemuda oleh pengajian pemuda. Beliau langsung ingat Hasan Husain. Ceritalah beliau tentang Hasan Husain. Direkam, lalu dipelintir, dianggaplah beliau ini Syiah. Maka tertuduhlah Rasil menjadi Syiah waktu itu. Ramai juga sampai ada list media Syiah, Rasil TV. Saya kaget, Rasil Radio Rasil. Setahu saya isinya ustadz-ustadz ahlus sunnah. Nanti akan muncul. Siap mengkonter? Mengkonternya yang baik-baik ya. Mengkonternya jangan kasar-kasar. Kita slow aja. Mereka terlalu tegang orangnya. Terlalu tegang bahas-bahas begitu. Tapi sedihnya ke depan, yang akan konflik tidak hanya kita dan kelompok itu, tapi nanti konflik itu terjadi ketika orang salah paham
dengan kajian tasawuf sesama aswaja Tengkar. Tolong dimaklumi nanti ya, saya nggak akan emosi. Nanti saya dituduh tidak ahlu sunnah lagi Pak. Nanti antum jangan surut ngajinya. Bukan nama saya, mas siapa aja ya. Karena saya pertama kali buka kajian ruh di sini. Bener gak? Ada bapak-bapak yang nanya mana tuh orangnya? Masih hidup kan? Hadir nggak? Ya? Oh pindah ke mana? Kota Bumi itu di mana? Oh Tangerang. Salam buat beliau ya. Waktu itu saya lagi sering mengamalkan salawat nuriyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuril dzati wa sirri sari fi jamil asma wa sifat. Kebaca masih bapak. Jadi waktu itu kita bahas tentang nama ruh, Bapak Ruh. Sekarang itu dianggap kajian bid'ah, padahal aswaja. Yang perlu dipertanyakan aswaja ono apa ini? Imam Sya'rani pernah membahas tentang bab itu, tentang Abu Ruh, bapaknya ruh. Bapak itu bisa berarti kakek. Kita harus punya seorang guru rohani, yang guru rohani itu menghubungkan rohani kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika bersalawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad terasa kerinduan itu. Kenapa antum salawat tidak ada kontak dengan Rasulullah? Karena tidak terhubung lewat ayah rohani. Buka kajian kita Imam Sya'rani. Beliau menulis dalam Qawaidut Tasawuf, dan beliau banyak membahas dalam kitab Al-Minan Al-Kubra, Al-Matbuliyah, kemudian Al-Bahrul Mawrud. Beberapa saya salah nyebut judul, dan itu saya akui saya salah ya. Maklum kitabnya kebalik-balik karena bacanya satu tumpuk baca, saya bosan ini saya ganti kitab ini, begitu ya. Maklum manusia pasti ada salah, kan saya bukan Imam Bukhari ya. Sekarang Imam Bukhari-nya nggak mungkin lagi muncul orang seperti beliau, karena sekarang kita korban micin, tau micin. Dulu supaya hafalan kuat, orang-orang nggak mau makan anggur dan apel, itu ahli hadis. Saya ngaji hadis dulu seneng banget sama anggur, jadi hafalannya rusak. Apalagi makannya di warung, yang warungnya pakai micin. Tahu makan bakso Pak? Micinnya 1 sendok. Hafal hari ini 2 halaman, besok hilang semua. Itu kejadian. Maka sekarang di rumah sudah nggak ada micin. Ya. Udah nggak ada. Di rumah saya sudah nggak ada micin. Karena nggak masak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Antum serius amat orang. Baik. Jadi kenapa kita baca ya Nabi salam alaik, wahai Nabi salam dari umatmu kepada engkau. Itu masih hambar. Antum hambar kalau bahas itu. Tapi kalau baca wahai Nabi salam dari ruh, yang ruh ini dulu adalah percikan dari ruhmu, baru berasa Pak. Alam ini ada karena nurmu, maka kami anak-anakmu juga, meskipun bukan anak nasab. Kalau kita begitu bisa rindu nggak? Antum pasti rindu, karena itu beliau Abu Ruh, Abul Arwah, kakek dan bapaknya semua ruh. Wa tawassa'a imamuna Ahmad Al-Kattani ala hadzal bab, ya. Imam Kattani dalam kitabnya Khabi'atul Qaun itu membahas itu sangat panjang sekali, bahwa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum para nabi ini diutus ke alam semesta, ruh mereka dulu diajak ngobrol oleh Allah. Ini ditulis oleh Sidi Ahmad Al-Kattani. Siapa namanya? Itu muassis Thariqah Al-Kattaniyah Al-Muhammadi Al-Ahmadi. Itu nama lain dari Thariqah Khidriyah. Jadi setiap mursyid yang sudah wali kutub, dia jadi Khidriyah. Saya dituduh sama kawan saya, tidak ada Thariqah Khidriyah Mu'tabarah. Ya salam, ente baca kitab Jami'ul Usul Aulia, di situ tertulis Thariqah namanya Al-Khidriyah. Al-Khidriyah. Para nabi ditanya oleh Allah, ruh-ruhnya nih, kamu mau nggak? Gitu.
hormat kepada ruh ini, sumbernya ruh kalian. Kalau mau kalian akan diutus jadi nabi. Tertulis di kitab Khabiatul Kaun, Sidi Ahmad Al-Kattani. Beliau membuka ilmu ini karena beliau seorang pejuang, banyak yang hasad di zaman pemerintahan masih kerajaan-kerajaan di Maroko. Gak tahu kenapa beliau kemudian syahid, meninggal, umurnya belum sampai 40, tapi kitabnya sudah 300-an. Itu gimana cara nulisnya tuh? Umur belum nyampe 40, tapi sudah nulis 300 kitab. Itulah karomah ulama akhir zaman. Bisa nulis, bisa mengerti ilmu yang tidak dimengerti oleh yang belajar 10 tahun, 20 tahun, belum mengerti dalam sesaat. Jadi karomah wali itu sekarang bukan pada terbang, enggak, nanti muncul lagi. Sekarang di akhir zaman ini dimulai karomah itu pada memahami hal-hal yang berat. Ya, inilah salah satu rahasia membaca ya Nabi salam alaik. Kata beliau, ma marartu bihajarin wala syajarin, tidaklah aku melewati satu pohon, satu batu, kecuali batu pohon itu menyapaku, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Antum lebih mulia dari batu bukan? Betul. Kenapa? Ketika bersolawat, Nabi secara rohani pasti hadir di setiap orang bersolawat. Tapi itu tergantung zauq rohaninya. Karena rohani Rasulullah setelah beliau wafat itu tidak ada hijabnya dengan kita semua. Ada pertanyaan pinter orang Palembang, anak Azhar, nanya ke saya, yang sholawat 1 miliar, nabinya atuh, gimana cara jawabnya? Cerdas gitu yang nanya. Jawabannya ini, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik, asyurqal, gimana? Ilmanya tadi mana nih? Yang sholawat tadi mana? Udah hilang. Asyraqal badru alaina min thaniyatil wada. Kalau di sini versinya fakhtafat minhul budur. Jadi ketika terbit sang purnama, maka semua bulan-bulan yang lain lenyap. Kalau terbit Rasulullah sang purnama, terbit matahari, bintang masih kelihatan? Masih kelihatan nggak? Udah nggak kelihatan. Siang-siang ada bintang nggak? Padahal ada bintang kan? Tapi terlihat nggak? Rasulullah itu disebut anta syamsun. Ya, coba dibaca sama-sama. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqan. Engkaulah pelita matahari sang surya. Anta badrun, jika siang engkaulah surya, jika malam engkaulah purnama. Anta nur fawqa nur, cahayamu melebihi semua cahaya. Kalau Rasulullah sudah lewat, kita hilang. Kalau wali kutub sudah masuk, wali yang lain pun akan hilang. Mursyid-mursyid itu nggak semua siap ketemu wali kutub, karena nggak tahan. Ini sebagian mursyid ya, sebagai mursyid yang terhijab. Ketika ada wali kutub masuk, ketika ada wali kutub datang, dia takut nggak disapa orang, karena emang nggak akan disapa lagi. Orang akan terpana melihat wali kutub. Ketika sampai di bab Al-Badar, balik lagi, asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnika ma ra'aina qat ya wajhas sururi. Misla husnik, seperti seindah wajahmu, ma ra'aina qat, kami tidak pernah memandang. Maksudnya gimana? Kami tidak pernah memandang wajah seindah wajahmu, ya wajhas sururi, wahai wajah yang menyimpan kebahagiaan yang tak terbatas. Tapi kenapa wajah Nabi tidak membuat perempuan birahi, tapi wajah Nabi Yusuf yang tidak lebih gagah dari wajah Sayyidina Nabi SAW itu membuat ibu-ibu, emak-emak, mbak-mbak, teteh-teteh, empok-empok birahi? Kenapa? Kenapa yo? Ada nanya mantung. Nabiullah Yusuf dizahirkan jamalnya, Nabi Muhammad SAW disirkan jamalnya. Itu
Seandainya jamalnya Nabi dibuka, itu bukan hanya motong-motong tangan. Antum melihat Nabi nggak berdiri, lupa napas berhari-hari. Pernah gak jatuh cinta dengan seseorang, kepikiran berhari-hari? Pernah gak jatuh cinta seseorang lalu air mata mengalir? Cowok aja bisa nangis loh. Ente pernah nangis gak rindu orang? Pernah tuh kan? Nah nangis? Tuh cowok bisa nangis. Apakah itu pertanda? Apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu kalau lagi kangen seseorang bisa nangis, itu wajar. Tapi kaki kejepit nangis juga. Allahumma salli ala sayyidina. Allah sirkan jamalnya. Tapi jika dibukakan oleh Allah, maka muncullah syair ya jamalu ya jamal. Imam ini diberikan sir itu, maka ketika beliau nulis ini, ditulislah misla husnika ma ra'aina qat, seindah wajahmu kami tidak pernah lihat wahai Rasulullah. Ya wajah sururi, wahai yang pemilik wajah yang sangat surur, membahagiakan. Jadi memandang wajah Nabi dari jauh membuat kita sedang dari dekat menambah cinta. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah ini ketika ditemui oleh para tabi'in yang wali, bertemu Sayyidina Anas, apa kata mereka? Mana wajah Rasulullah? Mana wajah yang dulu wajahmu memandang Rasulullah? Izinkan kami memegang pipinya. Mana dulu mata yang matamu memandang Rasulullah? Izinkan kami mengecup matamu. Ada sahabat diludahi Rasulullah, kata tabi'in ini, mana dulu lidah yang dulu diludahi oleh lidah Rasulullah? Ada 5 sahabat yang makan, minum darah Nabi. Salah satunya Sayyidina Ali. Ada 5. Itu sahabat rata-rata semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan ada yang dipanjangkan umurnya, ada yang diberikan keberkahan luar biasa pada badannya, karena unsur yang ada di badan Nabi berbeda dengan badan kita semua. Jika Nabi Isa didatangkan kepada ibundanya Sayyidah Maryam buah-buah dari surga, ketika Sayyidina Zakaria berkata, wahai Maryam, anna laki haza, dari manakah engkau mendapatkan buah-buah ini? Kata beliau, min indillah, ini dari sisi Allah. Saya mau tanya, lebih mulia Sayyidina Isa atau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Muhammad. Benarlah tertulis di kitab ini, Sayyidatuna Aminah setiap malamnya bertemu ruhaniah para malaikat dan para nabi, berikut semua buah-buahnya pastinya. Maka Nabi Yuna Muhammad, unsur-unsur dalam tubuhnya bukan saja dari buah-buahan bumi, bukan dari daging-daging mumi, tapi langsung dari buah-buahan surga sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau, apapun dari tubuhnya tidak ada yang kotor. Ini fikih khusus Ahlul Bait, memahami khasais an-nabawi. Ditulis oleh Maulana al-Imam al-Hafiz as-Suyuti, Imam Ahlus Sunnah. Apa kata beliau? Inilah al-khasais al-kubra, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun zuriat Rasul di tubuhnya ada nur itu, maka kita wajib menghormati mereka, meskipun mereka beda faham politik dengan kita, meskipun mereka bahkan beda faham akidah dengan kita. Gitu, hormat bedakan dengan ikut. Tapi ingat, nasab Nabi itu 2, ada nasab jasadi, ada nasab ruhi. Tapi yang kedua, nasab ruhani, yang beliau katakan al-ulama warasatul, ulama itu yang kenal Allah. Ingat, bukan yang pintar baca kitab, bukan yang pintar debat, bukan yang suka nyari kesalahan orang. Ulama itu yang takut kepada Allah. Ulama itu yang di kolbunya ada rahmah, ada kasih sayang, karena Rasulullah itu rahmatan lil. Maka ulama itu pasti mewarisi rahmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat ada orang jago baca kitab nggak ada rahmah, itu bukan ulama, bukan ulama akhirat. Jadi ulama akhirat itu bukan partai politiknya apa,
Ulama akhirat itu ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, surat Fatir ayat 28. Ingat-ingat surat apa? Yang takut kepada Allah cuma ulama. Mau dia jadi pejabat, mau jadi orang biasa, mau jadi guru, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutnya pakai kata khosyah. Khosyah itu takut tapi ada harapnya. Kalau khauf, gundah gulana. Itu perbedaan khauf dengan khosyah. Sayyid, syarifah, tapi galau, berarti belum ulama. Harus belajar kepada ulama walaupun tidak bernasab syarif syarifah. Ya. Ente famnya apa, Cung? Almancungi. Ente marganya apa? Marga satwa. Allahumma sholli ala sayyidina. Terusin dulu deh, dikit lagi ya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Nur fawqa nur itu boleh diartikan cahaya, tapi bukan cahaya ini. Ya, bukan cahaya fisik. Nur fawqa nur, nur bijinya nur. Nur asal semua nur. Kita sebut namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingkar kajian Nur Muhammad pasti bukan ahlu sunnah. Karena ulama ahlu sunnah kita semuanya bahas tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada yang ngaku ahlu sunnah tapi ingkar kepada kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Engkau adalah benda yang sangat mahal, permata yang sangat mahal, barang berharga yang sangat mahal. Saya mau tanya antum, kalau punya barang mahal dijaga bener atau dipajang di luar? Coba di rumahnya yang paling disimpan itu benda berharga atau benda biasa? Yang mana? Yang berharga, bener, sampai dipakai apa namanya itu? Ya, apa? Berangkas. Saking ingin menjaga itu barang. Berangkas itu besi ya, baja, sulit ditembus. Tapi nggak usah dihancurin kalau menembus berangkas, cukup masukin nomor. Nah, itu kata kuncinya. Ya, Rasulullah itu nomornya pakai sholawat. Masukin kode sholawatnya, antum usul kepadanya. Terbukalah iksir wa ghali. Ya, anta misbahus suduri. Itu permata, itu barang berkelip-kelip. Jika engkau berselawat dengan ruhmu kepadanya, ruhnya akan menyinari ruhmu. Jika kolbumu berselawat kepada kolbunya, kolbunya akan memantulkan cahaya ke dalam kolbumu. Maka ada namanya salawat, disebut salawat ruhiyah. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah, wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil ajsad, salli ala Sayyidina Muhammadin fil qubur. Itu masuk dalam salah satu bagian salawat yang diajarkan Imam Al-Jazuli yang tadi saya cerita di Magelang. Dan kok masih ada ya orang salawat sebanyak itu di negeri ini? Di tengah hiruk pikuknya dunia masih ada orang yang bersolawat. Maka kalau cari wali nggak usah jauh-jauh ke tanah mana, banyak di tanah Jawi. Saya pikir-pikir, apa tuh, ada petilasan Syekh Subakir di Magelang, bener nggak? Ada yang pernah dengar? Coba nanti antum cari-cari tahu Syekh Subakir. Ternyata sir-sir beliau masih ada di kota Magelang. Kota Magelang itu boleh disebut kotanya para mursyid dan para kiai. Banyak mursyid. Sudut sini mursyid tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, sini Syadziliyah, ono apalagi begitu. Banyak sekali. Salah satu kota yang saya rindukan untuk mampir ke sana. Ya, nanti antum ziarahlah ke para masyayikh. Di situ ada Mbah Dalhar. Simbah Nyai yang saya sebut tadi itu dapat ijazah dari Mbah Dalhar. Itu tua sekali. Angkatannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bahkan lebih tua barangkali. Mereka beramal dengan salawat-salawat, dan ini salah satu salawat yang diturunkan model-modelnya. Ya. Jadi Islamnya kita ini sangat tua dan sangat orisinal.
Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mau diterusin nggak nih? Aduh, ngeri aneh. Bacanya agak bisa meleleh ntar nih. Udah dulu deh. Ya, tanya jawab. Jadi inilah rahasia kenapa kita kalau ada muallim datang kita baca ya Nabi salam, berharap dengan sanad beliau salam kita sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya minta ampun kepada Allah jika saya pernah sul adab kepada ulama wali-wali Allah. Dan saya minta maaf kepada mereka, para zuriat Nabi, para masyayikh mursyidin, aulia-aulia Allah. Ya. Baik, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa? Mau nanya? Oke, fadal. Wah, antum nanti yang bilang sallu ala Nabi gitu ya? Tahu ya. Masya Allah atas paparannya. Terima kasih ya. Masih pada sama semuanya? Oke. Nah, acara selanjutnya yaitu tanya jawab dari kalian. Antum semua berdua ya. Oke. Untuk tanya jawab dimulai dari awal dulu ya. Untuk awal tadi yang dulu tanya. Berarti dia jomblo ya? Iya, pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari Barat. Kita kembuang. Terima kasih. Selama ini kami hanya bertemu. Kami bersyukur bisa menikmati mendengarkan secara langsung seperti apa yang punya Bapak. Insya Allah tidak akan ada dasar itu dari Anda. Insya Allah kami semoga apa yang membuatkan diri yang tidak bisa bersini itu salah waktu yang membuatkan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummi Maryam Al-Fadaniyah. Baik. Salam balik buat keluarga ya. Salam takzim semua. Bagaimana cara menumbuhkan kerinduan? Rindu itu karena kenal. Kalau nggak kenal nggak mungkin rindu. Maka kenalilah sifat-sifat indah Rasulullah, sifat-sifat lembut Rasulullah, sifat-sifat cinta Rasulullah. Jangan yang dibayangkan Nabi galak mulu. Karena yang kebayang sama orang Nabi itu galak. Bener kan? Antum dulu belajar Islam, kata bapak kita, kata emak kita, kamu gak sholat, neraka. Jadi kebayang sama kita kalau Rasulullah itu suka neraka-nerakain orang. Enggak, itu gak benar. Ada orang Arab Badui datang ke Nabi ngelangkain semua orang, terus bilang, ya Muhammad. Nabi gak marah. Gak marah. Nabi gak bilang, gue Rasul, gue dokter, gak perlu gitu. Ya ada antum nih bentak saya nggak akan marah. Karena Rasul ketika digituin orang tidak marah. Ada lagi Arab Badui, habis sudah ngelangkain orang, mampir ke pojok masjid, ngeliat tembok pengen buang air kecil. Jadi dia tuh kayak sopir angkot zaman dahulu, ngeliat tembok kebayang sama dia WC. Wah, nembak dulu nih. Itu Arab Badui. Tapi Nabi nggak pukul, nggak larang, dibiarin pulang. Nggak nyampe sebulan dia bawa orang beratus-ratus orang, sekampung dua kampung, semuanya syahadat di tangan Rasulullah SAW. Itu Muhammad, itu beneran Nabi. Gua kencingin masjidnya dia nggak marah. Yang ngomong siapa? Orang Badui. Aji. Kita dikritik dikit marah-marah ya, saya maksudnya. Maka dikritik dikit marah ya, biasa aja. Orang nggak ngerti, banyak kritik. Orang nggak paham, banyak ingkar. Kan itu yang dikatakan Imam Ghazali. Ya, ingkar itu banyak muncul pada orang yang jahil. Nanti antum dituduh kena hipnotis sama aneh ntar. Ada yang kena hipnotis tadi? Siapa yang tidak terhipnotis ketika dikisahkan Rasulullah SAW? Ada nggak? Berarti hatinya bermasalah. Orang semua tersentuh, dia nggak tersentuh, berarti kolbunya masalah. Orang semua asik rindu Rasul, dia nggak rindu Rasul, dia bilang dongeng apa lagi narozi. Berarti ada masalah di kolbunya. Tapi kita nggak boleh mempermasalahkan dia. Justru kita sedih ada orang kayak dia. Ya, jadi jangan emosi ya. Walaupun seharusnya aneh yang emosi itu. Ambil sifat Nabi.
Semua sifat Rasulullah itu adalah terjemahan dari Asmaul Husna. Ingat, semua sifat Nabi itu adalah terjemahan dari Al-Asmaul Husna. Nabi mengatakan, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang meresapi Asmaul Husna masuk surga. Maka ambillah satu sifat Allah Rahman, cintai semua makhluk Allah. Ambil Rahim, cintai kekasih-kekasih Allah. Gitu caranya. Ambil Karim, berbuat baik kepada orang, jangan pernah ingat kebaikan kita. Kita dihujat orang, gak pernah menghujat balik, itu Karim. Itu apa? Karim. Bisa gak begitu? Kita belajar ya, saya juga lagi belajar. Kita dikafir-kafirin orang, gak mengkafirkan orang. Disesat-sesatin orang, tidak menyesatkan orang. Jalan terus. Rasulullah ketika disesatkan belum berhenti kan? Belum berhenti kan? Nabi pernah dibilang apa? Bolalin mubin, sesat. Majnun, seperti Majnun, gila. Yang ketiga, sahirun, jahil, apalagi kahin, dukun. Sahir penyihir, kahin, dukun. Antum bisa bayangkan gak? Abu Bakar As-Siddiq bawa semua hartanya kasih ke Nabi. Itu Nabi kayak gimana tuh sampai kemudian Abu Bakar menyerahkan semua hartanya ke Nabi? Kalau Nabi hidup sekarang, tiba-tiba ada orang sosok Abu Bakar menyerahkan semua hartanya ke Nabi, antum bilang apa Abu Bakar? Ente gila Abu Bakar, ente gak punya keluarga. Kita kira ngomong gitu gak? Apa jawaban Abu Bakar? Yang nanya Nabi, gak ada yang berani nanya. Satu pun sahabat tidak ada yang berani nanya. Yang nanya Nabi, wahai Abu Bakar, kamu ninggalin untuk anak istrimu apa? Apa jawaban dia? Allah dan Rasulnya. Maka cinta kepada orang Rasul sudah nyatu dalam dirinya. Bagi dia Allah dulu, sekarang nanti sama. Sekarang gimana kira-kira? Ada orang nih dekat sama aneh, terus tiba-tiba ngasih duit terus, antum bilang dia apa? Kayaknya Ar-Razi nyihir dia nih kayaknya. Ini contoh, karena ada seorang kiai, salah satu guru saya, itu muridnya itu seneng ngasih dia. Dituduhlah si guru penyihir, tukang hipnotis, dan itu bukan satu dua guru, saya udah ketemu sekian guru yang digituin, dan sekarang berulang lagi. Ya Allah ya salam. Ya. Seandainya Rasulullah hidup hari ini, orang akan bilang Nabi itu penyihir, sahirun. Nabi akan dituduh sebagai kahinun, dukun. Nanti semua itu akan berulang ya. Baik, lanjut. Nah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam ijazah hadis, bagaimana sikap yang sepantasnya untuk menghormati jasa beliau yang sudah kasih ijazah ke kita. Selanjutnya kita bersyukur, bagaimana sikap kita sebagai murid jika bersyukur kita melakukan penyimpangan dalam syariat, apakah bersyukur tersebut masih pantas diikuti? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari yang kedua. Mursyid melanggar syariat, yang nilai siapa? Murid. Si muridnya lebih pintar dari mursyidnya. Itu pertanyaan, ente nekat itu ente nanya. Mursyid hakiki ya, mursyid yang wali, mungkin gak melanggar syariat. Nabi Khidir waktu bunuh anak kecil tuh melanggar syariat. Jelas loh, syariat Nabi Musa. Apa kiat syariat? Ini ujian nih, ayo lolosnya nih antum nih malam ini. Syariat ikut hakikat, aku ikut syariat. Beneran? Ayo. Ketika Nabi Khidir bunuh anak kecil, ingkar siapa? Nabi Musa. Yang punya syariat kalau bunuh dibunuh, kisos namanya. Setelah selesai kisahnya, apa kata Nabi Khidir? Tahukah kamu wahai Musa, secara hakikat kalau dibahasakan sekarang, takdirnya anak ini akan menyesatkan ayahandanya.
akan menjadi penyebab orang tuanya masuk neraka. Maka saya diperintahkan, tapi nggak disebut siapa yang merintahin, untuk ngambil nyawa anak ini. Gimana? Syariat gimana jadinya? Maka tidak ada pertentangan syariat dan hakikat, nggak ada. Yang ada syariat mengikuti hukum hakikat, itu kaidahnya. Asy-syari'atu tabi'atun li hukmil haqa'iqi. Tuh kaidahnya. Syariat itu tunduk kepada hukum hakikat, bukan bertentangan. Nggak ada pertentangan. Bertentangan bagi orang jahil. Itu kalau gurunya wali. Bedakan melanggar syariat dengan berdosa. Kalau mursyid bisa berdosa nggak? Di depan antum ini dapat ijazah mursyid loh. Dan saya pendosa. Saya pendosa, mata saya berdosa, telinga saya berdosa. Saya dapat ijazah kemursidan lebih dari 7 tarekat. Dan orangnya separuh sudah wafat, separuh masih hidup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini bukan pamer, tapi tahadus ini mah karena antum nanya. Karena itu pertanyaannya mancing. Saya punya sanad ya itu. Ente mau nanya kan? Cuma nggak enak jangan kan? Buya punya ijazah dari mana? Gitu. Tadi saya sudah jawab di kajian Masjid Al Hidayah. Poris, silakan terulang. Terulang, ya. Dan saya nggak ngerasa apa-apa tuh jadi mursyid. Dan saya udah taruh ijazahnya. Makanya sekarang saya katakan torikot saya ngaji. Tidak terima baiat. Tidak terima baiat. Yang ada cuma talqin zikir. Talqin zikir ada di kalangan ahli hadis, ada di kalangan ahli torikot. Dan saya gabung dua-duanya. Apa ahli hadis ketika meriwayatkan hadis talqin harus jadi mursyid? Kan enggak. Kalau di torikot wajib jadi mursyid dulu baru meriwayatkan talqin. Itu beda tuh. Makanya rasa ahli hadis meriwayatkan talqin itu beda dengan rasa ahli torikot meriwayatkan talqin. Itulah yang membuat Abah Hanom itu menjadi dahsyat zikirnya. Padahal yang ajar cuma la ilaha illallah, Allah, Allah, itu aja dari dulu. Pasti ada murid Abah Hanom nih, cium di wajahnya ya. Kalau di Magelang saya ketemu Mbah Yaya Halwani, ya, saya ketemu 2 kali di sana dan terakhir kita sowan ke tempat beliau. Tawadhu sekali. Cuma kalau nanti kita dibentur-benturin itu urusan netizen ya. Maha benar netizen dengan segala komentarnya. Shadaqallahul azim. Bagaimana adab kita kepada guru yang mengijazahkan kita? Adab itu bukan hanya dari santri kepada guru. Guru juga punya adab kepada murid. Kalau guru melihat murid salah, jangan komentar di sosial media, tanya dulu muridnya. Ya, jangan langsung mensesat-sesatkan dan murtad-murtadkan. Kejadian sekarang. Ahli hadis itu yang saya tahu, kalau dapat kabar tanya langsung ke orangnya. Itu Imam Syu'bah. Imam Syu'bah dapat 1 hadis, orang yang berwudu terus baca doa masuk surga dari 8 bab, bebas. Maka dikejarlah hadis ini dari siapa aja. Hasilnya orangnya masih hidup 2-3 orang rawi. Terakhir dia bilang ini hadis dhaif. 3 bulan cari hadis langsung kepada rawinya. Dia kemudian mengatakan ini hadis dhaif, gak benar beritanya. Syu'bah 3 bulan memastikan riwayat itu gak benar. Ya, antum jadi guru, murid nyimpang, tegur langsung. Datangin dia, panggil dia kalau perlu. Anjing sini lo, gitu. Ya, jangan nyalak dulu. Ini kejadian nih, nanti akan tambah banyak. Jadi yang beradab itu bukan hanya santri kepada guru, guru juga harus beradab dengan keguruannya. Ini marah siapa ya? Marah ente. Aman ya? Ya. Ya, lanjut. Fadal. Salam. Saya asli saya. Wah. Peminum. Yang mengatakan
mengenai orang saya pernah yang saya bagaimana cara supaya positif membuat Baik. Selamat. Khusyuk itu di kolbu, bukan di sini. Kenapa khusyuk nggak pernah berhasil? Karena khusyuknya pakai pikiran itu bisa mikirin banyak hal, tapi kalau kolbu dia hanya mau satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika berzikir jangan pakai akal, berzikirlah pakai kolbu. Lahum qulubu ya'qiluna biha. Berakalnya sumbernya dari kolbu, jangan dari otak. Otak kita bisa memikirkan banyak hal dalam satu waktu. Karena sholatnya pakai otak, maka pikirannya terkotak-kotak. Tapi kalau sholatnya pakai kolbu, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kolbu langsung menghadap kepadanya. Allah itu tidak berupa dan berbentuk, maka tidak bisa dibayangkan. Kalau ini maunya bayangin, cukup dirasakan kehadirannya, bahwa Allah itu selalu hadir dalam hidup kita. Antum bisa nafas karena apa? Karena hembusannya Allah. Bisa darahnya ngalir karena kunnya Allah. Berarti Allah sama kita dekat nggak? Jadi nggak usah dibayang-bayangin. Cukup ingat, ya Allah yang menumbuhkan satu jarum. Satu apa nih? Ya Allah yang menumbuhkan satu rambut di tubuhku, izinkan aku menyembah Engkau. Mulai bergetar tuh badannya. Ya Allah yang mengalirkan darah di badanku, izinkan darah ini sujud kepadamu. Di kepala ada darah nggak? Kita bawa di sujud. Maka Sayyidina Ali diajarkan Nabi, kalau sujud itu bacanya dalam salat sunat, bukan subhana rabbiyal a'la, tapi sajadalaka sam'i wa basari wa dani wa lahmi wa izami. Sujud kepada Engkau ya Allah, pendengaranku, penglihatanku, tulangku, darahku, kulitku, semuanya. Dalam thariqat Naqsyabandiyah disebut dengan zikir kullu jasad. Semua tubuh berzikir, zikirnya tubuh dengan sujud. Ya, thariqat apa namanya? Naqsyabandiyah, Qadiriyah sama, PKN itu sama. Dan saya dapat ijazah thariqat Naqsyabandiyah dari 4 orang. Naqsyabandiyah Khalidiyah itu mencakup 5 thariqat: Suhrawardiyah, Khistiyah, Qadiriyah, kemudian Naqsyabandiyah Khalidiyah. 4 thariqat mencakup 4 thariqat itu. Ya, gimana? Satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasan Rasulullah SAW bagaimana penjelasan pemikiran Allah itu tidak terbatas dan juga ada Baik. Ada sekitar 5 atau lebih riwayat tentang Isra Mi'raj di Sahih Bukhari. Ini yang saya ingat, barangkali saya lupa. Dan semuanya tidak menyebutkan bahwa Allah bertempat di langit ataupun di arsy. Yang ada, sebagaimana Nabi Musa bisa berkalam di Goa Tursina, apakah Allah masuk ke goa? Enggak kan? Enggak kan? Nabi Musa berkalam-kalam dengan Allah di Goa Tursina, itu Allah masuk ke situ? Enggak. Lalu Allah berkalam kepada Sayyidina Nabi ketika beliau sujud di arasnya. Kan ada hadisnya, Nabi sujud. Itu hadis yang lengkap menyebutkan Nabi sujud di arasnya Allah. Sujud itulah yang disebut memandang. Nabi Musa minta memandang Allah. Apa kata Allah? Hai Musa, jika engkau masih melihat ada bukit itu bertahan di sana,
berarti engkau bisa melihatku. Kata Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, saya juga dapat thariqat Idrisiyah. Dalam kitab beliau, salah satu kitab beliau mengatakan, itu nur yang Allah sebarkan, yang Allah pantulkan kepada gunung, nurun ala nur, nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammadnya belum lahir secara fisik, tapi nurnya Allah pancarkan di situ. Itu Nabi Musa pingsan baru melihat nur. Jadi berlebihan nggak kajian Nur Muhammad kita? Enggak. Dalam satu riwayat ada orang ya di surga nanti, pasangannya pergi setiap hari Jumat itu ada pasar di surga, pasar Jumat. Pergi ke sana, pas pulang wajahnya seperti bercahaya dan sujud. Itu pasangannya sujud kepada dia. Dikira itu Tuhan. Padahal itu pasangannya, tapi riwayat ini bisa diperdengarkan ya. Maka setiap kali seorang hamba memandang kepada Allah, dia pasti sujud. Dia pasti, jadi nggak ada tuh antum ngeliat aneh gitu, nggak ada. Pasti sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ke aras itu adalah tingkatan berkalamnya Allah kepada Nabi lebih tinggi daripada berkalamnya Allah ke Nabi Musa. Terus ngapain Nabi Musa mengingatkan Nabi Muhammad supaya sholatnya dikurangi? Itu yang berkalam saat itu siapa? Nabi Musa apa Allah? Allah gerakkan Nabi Musa berkalam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Musa itu kalimullah, jubirnya Allah. Jubirnya Allah berkalam di bumi. Allah berkalam di aras, sama nggak? Sama. Allah berkalam di surga, apa Allah tinggal di surga? Nanti di Sahih Bukhari, Sahih Muslim banyak sekali Allah berkalam kepada orang di penduduk mahsyar. Kata Nabi, ya Rabb, isfa, berilah syafaat. Gimana cara Nabi minta? Jadi Nabi itu mi'raj, sujud, Allah katakan isfa tu syafaat, kamu boleh kasih syafaat. Baru Nabi turun kasih syafaat. Nanti datang lagi orang, Nabi sujud lagi, datang kepada Allah, sujud. Datang di situ bukan berarti datang, antum datang ke Nabawi. Bukannya Allah kan tidak bertempat. Ya? Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, jamaah yang makan Allah, tidak ada dalil yang kuat bahwa Allah bertempat. Itu hanyalah kegagalan cara memahami dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan kelompok yang meyakini ini terjebak pada tajsim, menjisimkan, membendakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukan akidah Ahlus Sunnah. Cukup, sudah jam 10:04 ya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah ridho kepada kita dan semoga Allah mengampuni semua kalam-kalam saya yang tidak pantas.